Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Muhammad Haris Al-Fatoni, Guru Agama Islam SD Hang Tuah 9, Candi Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ekoteologi dalam Islam, menjaga bumi sebagai amanah pendidikan. Tapi sebelum kita bahas topik yang menarik ini, yuk kita simak sebuah program menarik dan keren dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, yaitu gerakan bersih-bersih musola, masjid atau tempat ibadah, dan penanaman pohon di lingkungan lembaga pendidikan atau sekolah masing-masing dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Gerakan ini dilaksanakan serentak loh. Keren kan? Yuk kita tengok sama-sama. Aksi bersih-bersih musola dan penghijauan lingkungan ibadah di SD Plus Hang Tuah 9 Candi Sidoarjo. Supported by Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Menyambut bulan suci Ramadan bukan sekadar tentang kesiapan batin, tapi juga tentang menciptakan lingkungan yang suci, asri, dan nyaman untuk beribadah. Hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2026, SD Hang Tuah 9 Candi Sidoarjo dengan penuh semangat mendukung penuh inisiatif Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dalam aksi bersih-bersih tempat ibadah serentak di lingkungan sekolah se-kabupaten. Aksi ini melibatkan semua siswa dan warga SD Hang Tuah 9 Candi Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SD Hang Tuah 9 mendukung program penanaman pohon dan bersih-bersih masjid dan musola yang diadakan oleh Kementerian Agama untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tujuan kegiatan bebersih musola atau tempat ibadah di lingkungan sekolah ini adalah menciptakan kesucian dan kenyamanan ibadah, menjamin kebersihan dan kesucian musola sebagai pusat kegiatan ibadah di sekolah, guna memberikan kenyamanan maksimal bagi seluruh warga sekolah dalam menjalankan rangkaian ibadah selama bulan suci Ramadan. Aksi bersih-bersih ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu suci dan menyukai hal-hal yang suci pula. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Lihatlah semangat kebersamaan ini. Dari teras hingga sudut musola, tak ada sudut yang terlewatkan. Gotong royong bersih musola ini menjadi bukti bahwa menjaga rumah ibadah adalah tanggung jawab bersama. Lingkungan yang bersih adalah cermin dari hati yang siap menyambut Ramadan. Namun bagi kami, hari ini lebih dari sekadar bersih-bersih. Kami melangkah lebih jauh dengan menanam bibit pohon, menyemai harapan untuk lingkungan sekolah yang lebih hijau dan teduh. Karena di mana ada ketulusan untuk menjaga alam, di situ pula ibadah terasa lebih bermakna. Menanam pohon dalam Islam dianggap sebagai sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir selama pohon tersebut memberikan manfaat. Hadis riwayat Muslim. Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman, lalu tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Kegiatan menanam pohon ini sejalan dengan program ketahanan pangan SD Hang Tuah 9 yang rutin dilaksanakan setiap Kamis pagi. Kami pun tak kesulitan mencari bibit tanaman karena sudah tersedia di lahan hijau sekolah kami. Teknik menanam pun telah diajarkan kepada kami sehingga kami sangat paham cara bercocok tanam dari mulai pembibitan, perawatan, sampai proses memanen nantinya. Alhamdulillah telah selesai bersih-bersih musola dan penanaman pohon untuk menghijaukan lingkungan musola di sekitar wilayah SD Hang Tuah 9 Candi Sidoarjo. Semoga dengan program ini bersih-bersih musola dan penanaman pohon untuk menghijaukan lingkungan tempat ibadah di SD Hang Tuah 9 membuat lingkungan kita bersih dan kita bisa menyongsong bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih pula. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan bumi dengan segala keindahan dan keseimbangannya. Dialah yang menumbuhkan pepohonan, mengalirkan air,
menghadirkan udara yang kita hirup setiap detik tanpa kita bayar sedikit pun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, teladan terbaik umat manusia, yang mengajarkan kasih sayang bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada hewan, tumbuhan, dan seluruh alam semesta. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, namun sering kita abaikan, yaitu ekoteologi dalam Islam, atau bagaimana ajaran Islam memandang kewajiban menjaga lingkungan, khususnya dalam dunia pendidikan di sekolah. Seringkali kita memahami agama hanya sebatas ibadah ritual, sholat, puasa, zakat, dan haji. Padahal Islam adalah agama yang sempurna, yang juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Khalifah bukan berarti penguasa yang bebas merusak, tetapi pengelola yang bertanggung jawab. Artinya, manusia diberi amanah untuk menjaga keseimbangan alam. Kerusakan lingkungan yang kita lihat hari ini, banjir, sampah menumpuk, udara tercemar, perubahan iklim, bukanlah semata-mata bencana alam, tetapi seringkali akibat perilaku manusia yang lalai terhadap amanah Allah. Islam melarang sikap berlebih-lebihan, israf, dan merusak, fasad. Maka ketika seseorang membuang sampah sembarangan, merusak tanaman, atau boros energi, sesungguhnya ia sedang melanggar nilai-nilai keimanan. Ekoteologi berarti memahami lingkungan melalui perspektif ketuhanan. Dalam Islam, alam bukan benda mati tanpa makna. Alam adalah ciptaan Allah dan bagian dari tanda-tanda kebesarannya. Gunung, laut, pepohonan, bahkan angin dan hujan adalah ayat-ayat kauniyah, tanda kebesaran Allah yang mengajak manusia untuk berpikir dan bersyukur. Ketika seorang muslim menjaga lingkungan, sejatinya ia sedang beribadah. Menanam pohon bernilai sedekah, memberi air kepada makhluk hidup bernilai pahala. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak menuanyalkan air meskipun berwudu di sungai yang mengalir. Ini menunjukkan bahwa kepedulian lingkungan bukan konsep modern, tetapi ajaran Islam sejak 14 abad yang lalu. Lingkungan pendidikan memiliki peran sangat penting dalam membentuk karakter generasi masa depan. Sekolah bukan hanya tempat belajar membaca dan berhitung, tetapi tempat membangun akhlak di sekolah. Nilai ekoteologi dapat ditanamkan melalui kebiasaan sederhana. 1. Menjaga kebersihan kelas. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Menghemat air dan listrik. 4. Merawat taman sekolah. 5. Menanam dan menjaga pohon. Kegiatan sederhana ini, jika diniatkan karena Allah, akan berubah menjadi ibadah. Anak-anak yang sejak kecil diajarkan mencintai lingkungan akan tumbuh menjadi generasi yang bertanggung jawab terhadap bumi. Guru, khususnya guru pendidikan agama Islam, memiliki peran strategis. Pembelajaran agama tidak hanya berhenti pada hafalan ayat dan teori, tetapi harus menghadirkan praktik nyata. Ketika siswa belajar tentang amanah, mereka diajak menjaga fasilitas sekolah. Ketika belajar tentang syukur, mereka diajak merawat alam. Ketika belajar tentang akhlak, mereka diajak tidak merusak lingkungan. Dengan demikian, agama menjadi hidup dan terasa nyata dalam keseharian siswa. Rasulullah bersabda bahwa kebersihan adalah bagian dari iman, maka menjaga lingkungan bukan sekadar budaya, tetapi identitas seorang muslim. Bayangkan jika setiap siswa sadar bahwa membuang sampah sembarangan adalah perbuatan yang tidak dicintai Allah, maka sekolah akan bersih, bukan karena takut hukuman, tetapi karena kesadaran iman. Inilah tujuan ekoteologi, membangun kesadaran spiritual sehingga manusia menjaga alam bukan karena aturan, tetapi karena cinta kepada Allah. Bumi yang kita tempati hari ini bukan warisan dari nenek moyang, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Jika pendidikan gagal menanamkan kepedulian lingkungan, maka generasi mendatang akan menerima bumi yang rusak. Mari kita mulai dari hal kecil. 1. Menjaga kebersihan sekolah. 2. Menanam pohon. 3. Mengurangi sampah. 4. Dan menanamkan nilai cinta lingkungan kepada peserta didik. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang mampu menjaga amanah bumi dan menjadikan setiap langkah kita merawat lingkungan sebagai amal.
jariah yang terus mengalir pahalanya. Marilah kita menyadari bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar kebiasaan baik, tetapi bagian dari iman dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kecil untuk merawat bumi adalah ibadah yang bernilai pahala. Mulailah dari diri kita, dari sekolah kita, dan dari hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Semoga Allah menjadikan kita generasi yang mampu menjaga alam sebagai wujud syukur kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.